Materi kita adalah tentang blogging. Saya mau memberikan penjelasan tentang konsepnya. Pertama, dari sisi istilah, blogging adalah kegiatan untuk menulis secara online di blog. Anda sebagai penulis disebut atau dikenal sebagai seorang blogger. Kemudian dari segi fungsi dari blog itu banyak. Ada yang fungsinya untuk berbagi inspirasi. Jadi kalau sudah punya blog dan memiliki inspirasi yang menarik dan bermanfaat untuk orang lain, silakan tuliskan di blog. Berbagilah dengan orang lain melalui blogmu. Kemudian ada untuk bertukar informasi. Ini akan lebih jelas kalau misalnya berkolaborasi atau bekerja sama dengan para blogger yang lain untuk saling bertukar informasi yang juga mereka sudah tuliskan di blognya. Dengan demikian wawasan akan semakin luas. Berikut fungsi lain dari blog itu adalah untuk berbisnis. Dan fungsi ini sangat penting saat ini karena banyak orang yang suka untuk berbisnis. Di era pandemi saat ini, blog akan sangat membantu mereka yang mau berbisnis. Lalu satu hal lagi yang berkaitan dengan fungsi dari blog itu adalah personal branding. Silakan melakukan branding secara pribadi. Tuliskan apa dan siapa Anda. Ini akan membuat banyak orang mengenal Anda dari segi keahlian yang Anda miliki dan sebagainya. Branding adalah sesuatu yang sangat baik untuk menggugah orang lain yang mungkin ingin mengenal Anda secara lebih mendalam. Lalu hal lain yang perlu kita bahas itu adalah tentang jenis-jenis blog. Kalau kita lihat di internet atau berbagai sumber disebutkan banyak jenis, dan hari ini akan saya sampaikan beberapa saja, tetapi itu juga sudah merupakan jenis-jenis dari blog yang umum. Pertama ada blog pribadi. Kalau blog pribadi itu lebih berkaitan dengan personal branding bisa, atau berbagi inspirasi, atau berbagi pengalaman. Blog pribadi bisa berupa konten-konten atau materi tentang pengalaman hidupmu. Ada blog bisnis, dan kalau blog bisnis biasanya sudah berkaitan dengan konten-konten pemasaran, marketing konten. Ada blog citizen. Kalau blog citizen itu umumnya merupakan kolaborasi dari beberapa blogger yang biasanya mereka membahas topik-topik yang telah ditentukan, dan diharapkan supaya melalui pembahasan mereka di blog tersebut akan dapat dinikmati oleh para pendengar. Ada blog profesional, blog yang resmi yang mengangkat tema-tema tertentu dan biasanya itu sifatnya tematik. Ada juga blog niche. Blog niche itu membahas tema-tema yang berfokus pada konten tertentu, dan ya semua jenis yang sudah disebutkan itu sebetulnya saling berkaitan. Bisa juga tumpang tindih, tetapi supaya
lebih mengerdilkan pemahaman, dalam arti bisa mengerucutkan pemahaman, maka disebutkan satu persatu dan semoga bisa dipahami bahwa ada berbagai jenis yang bisa juga Anda buat sendiri. Misalnya jenis blog pendidikan, blog kesehatan, macam-macam. Terusnya adalah tentang bagian-bagian dari blog. Anda yang sudah memiliki blog tentu sudah mempunyai bayangan bahwa sebuah blog itu ada headernya yang biasanya berisi tentang judul blog dan logo. Lalu ada navigasi bar. Navigasi bar itu biasanya setelah Anda login ke blog, baru blog Anda sendiri. Setelah Anda login, maka Anda akan menemukan navigasi barnya. Lalu ada main bar, itu berisi tentang tulisan yang sudah Anda buat atau yang akan Anda buat. Berarti kalau mau menulis di bagian main bar. Lalu ada sidebar, itu biasanya mengapit bagian kiri kanan yang mengapit main bar, yang seringkali muncul iklan-iklan di bagian kiri atau bagian kanan dari blog. Lalu ada footer dan attribution, itu biasanya berisi tentang alamat kontak, copyright, ataupun email. Itu semua yang bisa disampaikan pada hari ini. Silakan mengunjungi lagi sumber yang sudah disampaikan di setiap artikel yang kami buat, dan semoga mendapatkan informasi detail di sumber-sumbernya yang sudah saya sertakan. Terima kasih untuk perhatian pada hari ini. Salam kompak, jaga kesehatan, dan salam sukses.